Cikal bakal Daulah Syafawi pertama kali didirikan gerakan yang diberi nama Syafawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Arbabil, di B. Strategi dan kebijakan para Sultan Daulah Syafawi. Daulah Syafawi bermula dari gerakan tarikat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik, kemudian menjadi daulah. Berikut 7 orang pemimpin Daulah Syafawi saat masih menjadi tarikat. 1. Safi al-Din 1222-1334 Masehi. 2. Sadar al-Din Musa 1334-1399 Masehi. 3. Hawaja Ali 1399-1427 Masehi. 4. Ibrahim 1427-1447 Masehi. 5. Junaid 1447-1460 Masehi. 6. Haidar 1460-1494 Masehi. 7. Ali 1494-1501 Masehi. Setelah menjadi daulah dipimpin 11 orang sebagai berikut. Ismail 1 1501-1524, Tamab 1 1524-1576, Ismail 2 1576-1577, Muhammad Huda Banda 1577-1587, Abbas 1 1588-1628, Safi Mirza 1628-1642, Abbas 2 1642-1667, Sulaiman 1667-1694, Husain 1694-1722, Tamabs 2 1734-1732, Abbas 3 1732-1736. Daulah Syafawi berhasil mengembalikan corak perkembangan Islam meskipun tidak secemerlang masa sebelumnya. Daulah Syafawi juga merupakan dasar terbentuknya negeri Iran di Asia Barat yang mayoritas penganutnya menganut aliran Syiah. Berikut strategi dan kebijakan para Sultan Syafawi. Syekh Ismail dari tahun 1501 hingga tahun 1524 mendirikan Daulah Syafawi dan menjadikan Syekh sebagai ideologi resmi negara untuk memperkuat kekuasaan, melakukan ekspansi wilayah luar hingga Persia, Irak, dan lain-lain, menghadapi kekalahan besar dari Daulah Utsmani dalam perang pada tahun 1514 Masehi. Setelah kekalahan itu, kekuasaan Ismail melemah dan banyak terjadi sekali konflik internal di kalangan pasukan pendukungnya. 2. Syekh Tamsah pertama pada tahun 1524 hingga tahun 1576 menggantikan Ismail pertama dan berhasil mempertahankan wilayah Syafawi dari serangan Utsmani dan Uzbek, memperkuat pemerintahan dan menegakkan ajaran syariah, di mana masa pemerintahnya kekuasaannya lebih stabil meskipun banyak dijajah oleh pejabat istana. 3. Syekh Ismail II dan Muhammad Huda Banda. Ismail II memerintah singkat keras dan menantang fanatisme Syekh, tapi segera digantikan karena kebijakannya yang tidak populer. Muhammad Huda Banda lemah secara fisik dan politik hingga pemerintahnya melemah. Putranya Abbas pertama kemudian melakukan kudeta untuk merebut kekuasaannya. 4. Syekh Abbas pertama pada tahun 1587 hingga tahun 1629. Raja terbesar dan paling berjasa dalam sejarah Syafawi. Membentuk tentara baru dari tawanan perang agar lebih loyal, berhasil mengembalikan wilayah hilang dari Utsmani dan menguasai Teluk Persia, membangun Bandar Abbas dan menjadikan Isfana sebagai ibu kota yang megah. Pada masa Abbas pertama, Daulah Syafawi mencapai pada puncak kejayaan yang stabil, makmur, dan kuat secara militer. 5. Masa kemunduran Safi Mirza dan sampai dengan Sulaiman. Setelah Abbas pertama wafat, raja-raja berikutnya lemah dan kejam seperti Safi Mirza, Abbas kedua, dan Sulaiman. Terjadi penindasan terhadap rakyat dan kemerosotan ekonomi serta militer. Daulah Syafawi mulai mundur dan kehilangannya kejayaan. Peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Pada masa pemerintahan Syekh Abbas pertama, Daulah Syafawi mencapai pada puncak masa keemasannya. Dalam bidang politik dan pemerintahnya, sistemnya bersifat teknokratis, di mana Syekh menjadi pemimpin tertinggi agama dan negara.
Dalam bidang ekonomi, pemerintahnya yang stabil membuat perdagangan dan pertanian melaju sangat pesat. Mereka menguasai pelabuhan Bandar Abbas dan wilayah yang subur yang menambah pendapatan negara. Dalam bidang keagamaan, Syahbaz menanamkan sikap toleransi antar umat beragama dan umat Nasrani dan memberi kebebasan beribadah. Di bidang ilmu pengetahuan, banyaknya berdiri lembaga ilmu dan munculnya ilmuwan besar yang mengembangkan filsafat dan ilmu keislaman. Kemajuan juga terlihat di bidang seni dan arsitektur, seni kerajinan, lukis, dan kaligrafi yang berkembang sangat pesat. Arsitektur indah lahir melalui bangunan masjid. Secara keseluruhan, pada masa Syekh Abbas pertama menjadi puncak kejayaan Daulah Safawi dalam politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. D. Kemunduran Daulah Safawi. Para penerus tahta Daulah Safawi setelah Syekh Abbas I wafat tidak mampu meneruskan pemerintahan. Dapat dilihat dari keadaan pemerintahan yang tidak stabil, mengalami kemunduran, hingga kehancuran. Berikut beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Safawi. 1. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, Daulah Safawi beraliran Syiah merupakan ancaman hingga harus diperangi. Keduanya tidak dapat saling damai sebelum Sultan Abbas I memerintah. Ia mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani hingga keadaan terkendali. Namun, setelah Sultan Abbas I wafat, kedua konflik tersebut terjadi kembali. 2. Dekadensi moral para penguasa. Safi Maza yang tidak segan menyerang para pembesar kerajaan, Abbas II dan Sulaiman yang pemabuk sehingga tidak dapat memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya para rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. 3. Semangat bertempur yang rendah. Pasukan Ghulam yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat tempur yang tinggi dikarenakan pasukan tidak disiapkan secara terlatih. Kemunduran di bidang kemiliteran ini juga berpengaruh terhadap pertahanan Daulah Safawi.